Hasto, Pak Edwin, Pak Anto mungkin nanti saya bisa tambahkan aja ya Mas. Begini, Putri Chandrawati itu tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai JC. Yang diajukan oleh Putri melalui form gitu, ada tanda tangannya, itu perlindungan sebagai korban tindak kekerasan seksual. Tapi itu sudah lewat lah ya. Kita sudah memutuskan tidak bisa memberikan perlindungan, bukan karena dia korban atau bukan korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi semata-mata karena LPSK tidak bisa menggali informasi kepada yang bersangkutan. Kemudian Eliezer waktu mengajukan permohonan, yang pertama juga adalah permohonan perlindungan sebagai korban atau percobaan pembunuhan oleh Yosua, karena kan skenario-nya masih tembak-menembak. Nah itu yang permohonan masuk. Kemudian setelah kita analisis dan akhirnya Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, kami sampaikan kami tidak bisa memberikan perlindungan lagi karena Anda adalah seorang tersangka. Dan pada saat itu kami sampaikan kami bisa memberikan perlindungan kalau Anda bersedia menjadi justice collaborator. Akhirnya ya dia bersedia dan kami melakukan assessment, investigasi, dan kami merasa cukup patut untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice collaborator. Itu diajukan pengacaranya, kita setujui, dan kemudian kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum ya untuk menanyakan berbagai hal tentang apakah dia pelaku utama dan sebagainya. Kemudian tentang dia pelaku untuk tindak pidana pembunuhan. Ini kan tindak pidana umum saja, bukan tindak pidana yang organized crime ya. Itu tadi saya sudah katakan, memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan beberapa tindak pidana organized crime yang salah satu pelakunya bisa menjadi justice collaborator. Tetapi di situ juga dijelaskan dan tindak pidana lain dan atau tindak pidana lain yang diputuskan oleh LPSK. Jadi itu kata penutup itulah yang kami manfaatkan, kami pakai sebagai landasan untuk memberikan rekomendasi sebagai justice collaborator kepada Eliezer. Ya, Pak Anton, ada tambahan? Baik, sedikit menambahkan tentang tindak pidana apa sih yang pelakunya dapat direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pada waktu yang lampau memang sempat terjadi perdebatan gitu ya. Tetapi saat ini perdebatan itu harus sudah diakhiri. Karena apa? Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara Eliezer itu sudah memberikan penjelasan dan pertimbangan yang sangat clear. Ya. Kalau kita mencermati kembali pembacaan putusan dari media, itu Majelis Hakim mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana pun bisa diberikan justice collaborator. Majelis Hakim sangat tepat ya merujuk pada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dan juga ketentuan pasal 5 junto penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Nah ini tentu menjadi semakin meneguhkan bahwa pertimbangan dan putusan LPSK ketika memberikan status justice collaborator kepada Richard Eliezer itu tidak keliru. Demikian Mas tambahannya.